Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini melalui YouTube Live, baik mengikuti sekarang maupun mengikuti nanti setelah khotbah itu masuk di dalam rekaman YouTube. Kami berdoa untuk acara firman ini, kiranya Engkau memimpin, mengarahkan, dan memberkati, dan tolong hambamu di dalam menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, konsentrasi, dan juga khususnya pada suara yang seringkali terganggu. Berikan kekuatan pada suaranya dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami dan buka bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal hingga akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya semua kami percaya pada kebenaran firman Tuhan, dan menjadikan itu sebagai pedoman kehidupan kami, dan menjadi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Kami mohon Kau kuatkan semua kami sekali lagi menghadapi godaan dan serangannya dalam bentuk apapun, supaya apapun yang mereka lakukan, bila firman bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The sex with a number of women is forbidden at the Kita melanjutkan pembahasan kisah para rasul pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami pergi ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal, lalu mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam pada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus,
Bagilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, mengapa engkau menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason, ia dari Siprus, dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Yang pertama akan saya bahas adalah perpisahan Paulus dengan tua-tua Efesus. Hal yang pertama ini adalah perpisahan yang berat. Kita lihat di dalam ayat 1. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampai kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Dalam terjemahan LAI dikatakan sesudah perpisahan yang berat. Sebetulnya sudah menunjukkan bahwa perpisahan itu berat ya. Tetapi kalau di dalam terjemahan NIV yang menerjemahkan secara hurufiah, after we had torn ourselves away from them, setelah kami merobek diri kami dari mereka. Jadi saudara, beratnya perpisahan ini digambarkan menggunakan istilah merobek diri kami sendiri dari mereka. Jadi itu sesuatu yang berat, bukan main, karena digambarkan dengan istilah seperti ini ya. Beratnya hati mereka untuk berpisah. Bisa saudara lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 36 dan 38. Ini sudah kita bahas beberapa kali yang lalu, tapi saya tetap akan membacakan ayatnya ya. Kisah 20 ayat 36 dan 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Semua ini jelas menunjukkan adanya kasih dan kesatuan yang sangat erat di antara mereka. Saudara, sebagai penerapan apa saudara begitu mengasihi saudara seiman saudara, sehingga berat kalau harus berpisah. Selama ini dalam gereja kita telah ada beberapa saudara yang meninggalkan kita untuk pindah keluar kota. Bagaimana perasaan saudara tentang hal itu? Merasa berat waktu mau berpisah, merasa rindu setelah berpisah, atau merasa acuh-acuh, atau bahkan merasa lega karena orang yang menjengkelkan saudara itu sudah tidak perlu lagi saudara temui. Jadi bandingkan dengan jemaat abad pertama ini dengan Paulus, mereka begitu saling mengasihi sehingga perpisahan itu begitu berat bagi mereka. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Sekalipun merasa berat untuk berpisah, tapi mereka tetap berpisah. Mengapa? Karena dalam Kisah Rasul 20-22, kita sudah melihat bahwa Roh Kudus menyuruh atau mendorong Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Saya akan bacakan ulang ayat ini sekalipun pada minggu yang lalu sudah dibahas. Kisah 20-22, tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dari semua ini terlihat bahwa sekalipun Paulus sangat mengasihi para penatua Efesus itu, tapi ini tidak menghalangi atau mentaati Tuhan, karena ia lebih mengasihi Tuhan daripada para penatua Efesus itu. Sebagai penerapan laki-laki saudara ya, apakah kasih saudara kepada keluarga atau teman sering menjadi penghalang bagi saudara untuk mentaati Tuhan? Paulus tidak. Sekalipun dia mengasihi teman-temannya itu, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan daripada teman-temannya, dan itu tidak menghalangi dia untuk mentaati Tuhan, meninggalkan teman-temannya yang sangat dia kasih. Tapi bagaimana dengan saudara? Apa saudara juga mau meninggalkan teman atau keluarga atau apapun kalau memang Tuhan menyuruh saudara melakukan hal itu? Karena kita masuk dalam poin kedua. Paulus di Tirus pertama. Paulus mengunjungi orang-orang Kristen di sana di dalam ayat 4a. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Sekalipun Paulus hanya ada di sana hanya selama 7 hari, tapi dia bukannya menghabiskan waktunya untuk menjadi turis. Ya, ini kan
bagi dia tidak pernah dia kunjungi, dan dia bisa saja menghabiskan waktunya untuk jadi turis, lihat-lihat, beli-beli barang apapun yang dia senangi dan sebagainya, melihat pemandangan yang sangat indah dan macam-macam hal yang seperti itu. Tetapi sudah waktu 7 hari itu dia lakukan untuk bersekutu dengan sesama saudara seiman, dan tentu saja dia mengajar mereka dan menguatkan mereka. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Paulus tinggal di rumah orang-orang Kristen karena mereka mau memberi tumbangan bagi Paulus. Ini ada di dalam ayat 4 bandingkan ayat 7, 8, dan 16. Saya bacakan ayat 7, 8, dan 16. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dipilih sebagai diaken waktu itu ya bersama Stefanus ya. Dan kami tinggal di rumahnya. Lalu ayat 16, bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa pada zaman itu betul-betul ada suasana kekeluargaan dan kesatuan yang erat antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Pada zaman ini, kalau orang Kristen atau bahkan hamba Tuhan bepergian, mereka bukannya tidur di rumah saudara seiman, tetapi di hotel. Ini bisa terjadi karena kesalahan hamba Tuhannya, karena ada dalam tanda petik hamba Tuhan yang meminta tidur di hotel, dan ada hamba Tuhan dalam kurung bacaan nabi palsu yang bahkan menuntut untuk tidur di hotel berbintang 5. Tetapi ini juga tidak bisa terjadi karena kesalahan dari orang Kristennya. Banyak orang Kristen tidak terlalu senang memberi tumbangan pada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan. Memang sebetulnya sebagai hamba Tuhan itu kalau tidur di rumah orang Kristen yang sesamanya itu juga ada sesuatu yang tidak enak ya, karena privasinya itu tidak ada. Kalau tidur di hotel itu lebih ada privasinya. Jadi ini tergantung hamba Tuhannya dan tergantung orang Kristennya. Tetapi kalau dia menuntut tidur di hotel berbintang 5, ini jelas adalah seorang nabi palsu. Hamba Tuhan tidak boleh menuntut seperti itu. Pada waktu saya dulu pelayanan di Kupang, saya tidur di hotel yang jelek sebetulnya, sampai apa itu kawat khasa itu lubang-lubang dan nyamuk masuk banyak sekali, dan pokoknya sangat tidak menyenangkan gitu. Tapi ya saya tidak cerewet dengan hal-hal model semacam demikian, dan saya tetap tidak menuntut tidur di hotel yang lebih baik atau apapun ya. Tapi ada hamba Tuhan yang model seperti ini, nabi palsu ini ya, minta tidur di bintang 5, dijemput di airport pakai penter, nggak mau, minta dijemput pakai mobil mewah. Kalau saya jadi yang jemput, dia nggak mau dijemput pakai penter, saya bilang, oh ya tunggu sebentar ya, saya tinggal dan saya tidak jemput, biarin dia di sana, mau keluyuran di airport, mau kesasar di mana, saya tidak ngurus. Jadi nabi palsu model seperti ini mesti dihajar sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen itu tolol sekali. Nabi palsu yang seperti ini dituruti saja kemauannya. Minta HR, nuntut HR sekian dituruti, nuntut mobil mewah dituruti, nuntut hotel bintang 5 dituruti, semua dituruti. Ini hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan ya. Jadi ini bodohnya banyak orang Kristen yang menuruti hamba Tuhan yang model seperti ini. Ini nabi palsu dan bukan hamba Tuhan. Mestinya diusir saja, tidak usah diundang, dan tidak usah diundang lagi seumur hidupnya. Tapi ini juga bisa kesalahan orang Kristennya. Banyak orang Kristen tidak bersenang memberi tumbangan pada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan. Penerapan saudara kita memang diperintahkan untuk mau memberi tumbangan. Ini dalam Roma 12 ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumbangan.
Tetapi ingat ya, ini sesuatu yang perlu diwaspadai sekalipun memang ada perintah seperti ini. Jangan memberikan tumbangan pada seadanya orang yang mengaku Kristen atau seadanya orang yang mengaku hamba Tuhan. Zaman ini ada terlalu banyak orang Kristen yang sebetulnya bukan Kristen, hanya mengaku saja atau dia orang Kristen KTP, dan juga banyak orang penipu yang menyamar atau mengaku sebagai orang Kristen. Bahkan biasanya mereka mengaku sebagai orang yang pindah agama dari agama seberang masuk Kristen, diusir oleh keluarganya dan sebagainya, supaya orang berbelas kasihan dan memberikan tumbangan, tahu-tahu dia jadi maling dan dicuri semua barang-barangnya. Jadi saudara, apakah dia mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan? Kita masih cek dahulu apakah benar dia orang Kristen dan apakah benar dia hamba Tuhan. Ya, kalau misalnya hamba Tuhan model seperti saya, gampang sekali dicek. Dan kalau saya tunjukkan YouTube saya, dia pasti tahu, oh ini memang betul-betul pendeta gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak punya YouTube, tidak punya apa-apa, ya sukar untuk membuktikan. Dan kami yang dari kalangan GKRI memang sudah mungkin sekitar berapa bulan yang lalu, saya tidak ingat ya, semua pendeta itu diberi kartu pendeta dan ada simbol GKRI dan sebagainya. Jadi kartu itu menunjukkan bahwa kami adalah pendeta gitu ya. Jadi gampang itu menunjukkan, tapi ya itu pun ya bisa dipalsukan juga kalau memang mau. Jadi saudara, tentu tidak bijaksana untuk memberi tumbangan kepada seadanya orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau hamba Tuhan. Tapi kalau di gereja saudara ada hamba Tuhan yang datang dari luar kota, memang gereja saudara mengundang, jadi tahu kan itu hamba Tuhan ya, sehingga membutuhkan penginapan, maka saudara memberikan tumbangan kepadanya di rumah saudara. Memang kita tidak boleh memaksa dia kalau dia merasa tidak ada privacy di rumah kita dan dia lebih senang tidak di hotel sekalipun bukan hotel yang mewah, maka biarlah dia tidak di hotel dan gereja tentu saja harus membayar biaya dari hotel itu. Tapi poin yang ketiga sekarang, oleh bisikan roh murid-murid menasihati Paulus supaya ia tidak pergi ke Yerusalem, tapi Paulus menolak nasihat ini. Ayat 4b sampai ayat yang ke-6. Bisikan ini sebetulnya tidak ada, karena itu saya coret ya. Ayat 4b sampai ayat 6. Oleh roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Ada dua hal yang aneh di sini ya. Bagaimana mungkin dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 Roh Kudus mendorong Paulus untuk pergi ke Yerusalem, dan sekarang membisiki, sekalipun kata bisik itu tadi tidak ada ya, membisiki murid-murid itu untuk melarang Paulus pergi ke Yerusalem. Roh Kudus yang sama tidak mungkin memberikan dua nasihat atau petunjuk yang saling bertentangan. Sekarang poin B, kalau memang itu adalah bisikan dari Roh Kudus, bagaimana mungkin Paulus mengabaikan nasihat itu? Keanehan itu akan terjawab nanti di dalam pembahasan ayat 12 di bawah ya. Tapi sekarang kita lanjutkan pembahasan ayat 5 dan 6 dulu ya. Sekarang poin yang keempat, perpisahan dengan murid-murid Tirus ayat 5 dan ayat 6. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Ada dua hal yang indah di sini. Pertama, poin A, seluruh keluarga mereka Kristen. Ini jelas adalah sesuatu yang sangat indah. Kalau saudara mengingatkan hal ini, banyaklah mendoakan dan memberitakan Injil kepada keluarga saudara yang belum percaya. Memang ini tidak gampang ya. Paling suka tuh memberitakan Injil kepada keluarga karena mereka tahu kejelekan kita. Tapi kejelekan kita itu tidak harus menjadikan penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau memang dituduh kita tuh jelek, ini itu segala macam, dan tuduhan itu benar, kita akui saja. Tapi kita katakan, aku berdosa, aku banyak dosa, tapi aku punya juru selamat sehingga aku diampuni. Kamu juga berdosa,
Lah kamu tidak punya juru selamat, kalau kamu mati kamu masuk neraka. Jadi kita bisa lanjutkan penginjilan itu tanpa harus malu atau bagaimana pada waktu mereka menuduh kita bahwa kita itu juga banyak dosa dan sebagainya. Ini sudah pernah saya ajarkan pada waktu penginjilan pribadi, dan ini ada sedikit pengurangan saja ya. Jadi ini sesuatu yang sangat indah, karena kalau saudara menginginkan hal ini, banyak mendoakan dan memberitakan juga keluarga saudara yang belum percaya. Jadi khususnya saudara yang berasal dari agama lain dan keluarga saudara semua yang lain masih tetap beragama lain. Kalau masih ada hubungan lain, kalau memang saudara sudah diusir dan tidak diakui sebagai keluarga, ya susah untuk memberitakan Injil. Tapi kalau saudara masih berhubungan dengan mereka, maka saudara harus berdoa untuk mereka dan harus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa percaya. Dan kalau seluruh keluarga itu Kristen sungguh-sungguh, maka itu sesuatu yang sangat-sangat indah ya. Poin B, saudara, murid-murid itu beserta dengan istri dan anak-anak mereka mengantarkan Paulus naik ke kapal. Kalau zaman sekarang, zaman ini ada gereja mengundang hamba Tuhan dari luar kota, maka pada waktu pulangnya paling-paling hanya pendeta dan satu atau dua orang majelis yang mengantarkan hamba Tuhan itu ke airport. Tapi saat itu Paulus diantarkan oleh semua murid beserta dengan istri dan anak-anak mereka. Ini laki-laki menunjukkan suasana kekeluargaan dan kasih yang luar biasa yang terdapat di antara orang-orang Kristen zaman ini. Tapi juga ada kemungkinan lainnya. Jadi airport itu kalau di kota-kota tertentu seperti Surabaya itu bisa sangat jauh ya. Kalau dari rumah saya pergi ke airport itu ya kalau sepi ya setengah jam atau 34 jam bisa sampai. Tapi kalau sedang macet, wah itu bisa membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Hanya satu jalan, 2 jalan bisa lama sekali. Jadi kalau sikonnya itu beda ya. Kalau airport tuh jauh, apalagi seperti kota Medan tuh airportnya jauh sekali. Nah itu mau mengantarkan banyak orang ya itu membutuhkan biaya banyak. Jadi ini memang tidak bisa disamakan zaman dulu dan zaman sekarang. Ini pada waktu mengantar untuk naik ke kapal itu mungkin jaraknya dekat sehingga seluruh jemaat bisa ikut mengantarkan, dan bukan hanya pendetanya atau majelisnya, tapi seluruh jemaatnya bisa mengantarkan. Jadi ini tidak perlu dipaksakan karena melihat situasi dan kondisi lebih dulu. Sekarang poin ketiga, Paulus di Kaisarea. Saat itu ada dua kota yang bernama Kaisarea. Jadi ingat ya, nama kota, nama orang itu banyak yang sama. Dan juga kadang-kadang satu orang bisa mempunyai lebih dari satu nama. Dan itu membingungkan sekali. Jadi karena itu kita perlu sangat berhati-hati pada waktu membahas Alkitab. Nama yang sama tidak mesti orang yang sama. Misalnya kalau dalam perjanjian baru, orang yang namanya Yakobus itu ada beberapa, orang yang namanya Yohanes itu ada beberapa, orang yang namanya Maria ada banyak justru ya. Jadi kalau Maria tidak harus Maria ibunya Yesus, Maria Magdalena juga ada, Maria saudaranya Lazarus itu juga ada, dan pokoknya banyak ya orang yang namanya sama, dan seringkali ada satu orang dengan lebih dari satu nama, dan kadang-kadang disebut nama yang ini, kadang-kadang disebut nama yang itu, dan ini sangat membingungkan. Dan itu sama dengan yang kasus di sini, dua kota yang berbeda tetapi namanya sama, yaitu Kaisarea. Dibedakan dengan cara menyebut Kaisarea Filipi yang terletak di utara Yerusalem dan berjarak sekitar 190 km dari Yerusalem. Dan kedua Kaisarea yang terletak di barat laut Yerusalem di tepi pantai dan berjarak sekitar 80 km dari Yerusalem. Jadi kalau ini Yerusalem ya kota Kaisarea yang pertama itu di utaranya berjarak jauh 190 km. Tapi yang satunya di sebelah barat laut, ya ini di pinggir pantai, itu ada Kaisarea lagi, itu dekat, ya lebih dekat lah pokoknya ya, hanya berjarak 80 km. Nah Kaisarea yang dimaksudkan di sini adalah Kaisarea yang kedua ini.
Mungkin saya bisa menunjukkannya, coba ya. Tapi ini agak lama kalau buka. Ini Yerusalem ya. Yerusalem yang pertama enggak ada kawan ya. Ini Yerusalem yang kedua. Barat laut dan berjarak cuma 80 km. Yang pertama mestinya di atas sini mestinya. Nggak tahu di sebelah mana. Tapi enggak ada di sini. Kalau kita melihat yang ke ini ya. Ini juga sama ya. Yerusalem yang kedua ada. Yang pertama enggak ada. Entah kenapa kalau ditunjukkan. Ya biarlah. Poin kedua, di Kaisaria baru tinggal di rumah Filipus. Poin pertama, Filipus ini adalah satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem di dalam ayat 8 ya. Atau salah satu dari ketujuh orang yang dipilih menjadi diaken di Yerusalem. Bandingkan Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Saya akan bacakannya. Ayat 8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Kisah Rasul 6 ayat 5, Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dari dua-dua ini ada Filipus ya, ini Filipus yang sama tentu saja. Sekarang poin B, mengapa Filipus ini sekarang bisa ada di Kaisaria? Dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b dan ayat 4 dikatakan bahwa karena adanya penganiayaan maka semua orang kesan kecuali rasul-rasul tersebar keluar Yerusalem dan mereka lalu memberitakan Injil. Dari sini bisa kita ketahui bahwa Filipus juga termasuk di antara orang yang tersebar itu karena dia bukan rasul dan dia tidak pernah kembali ke Yerusalem setelah dia tersebar itu, tidak pernah lagi kembali ke Yerusalem. Sekarang poin C, dalam ayat 8 dikatakan bahwa Filipus ini adalah pemberita Injil. Dalam NIV di Evangelist sama seperti Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saya bacakan 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi baik Filipus maupun Timotius ini disebut sebagai pemberita Injil. Dan ini berbeda dengan jabatan penginjil di gereja zaman sekarang, EV itu ya. Alasannya saudara dalam Efesus 4 ayat 11, jabatan pemberita Injil ini diletakkan di atas gembala atau pendeta dan pengajar dalam gereja. Saya bacakan Efesus 4 ayat 11. Dan ialah Tuhan ya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi 5 jabatan ya. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Nah, pemberita Injil di sini ini bukan evangelis pada zaman sekarang, EV itu ya. Karena apa? Karena ini diletakkan sebelum gembala. Jadi yang paling tinggi pangkatnya itu rasul,
lalu nabi, lalu pemberita Injil, lalu gembala, lalu pengajar-pengajar. Jadi evangelis yang sekarang itu, EV itu tidak ada pada zaman itu ya. Hanya ada gembala dan pengajar. Dan karena di sini pemberita-pemberita Injil dituliskan lebih dulu daripada gembala, maka dianggap dia pangkatnya lebih tinggi dari gembala. Jadi berdasarkan hal ini, maka bisa disimpulkan bahwa pemberita Injil adalah satu jabatan pada gereja abad pertama yang lebih rendah dari rasul atau nabi, tapi lebih tinggi dari pendeta dan pengajar. Dan sama seperti rasul dan nabi, pada zaman ini sudah tidak ada lagi. Jadi yang tersisa cuma dua ini ya. Dengan tinggal di Kaisaria yang berjarak cukup jauh dari Yerusalem, jelas sekali bahwa Filipus sudah tidak lagi menjabat sebagai diaken dari gereja Yerusalem. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa ia adalah orang tidak bertanggung jawab dalam pelayanannya, karena ia meninggalkan kedudukan diaken ini untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, yaitu pemberita Injil. Bahwa ia berkarunia untuk memberitakan Injil terlihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 5-13, ayat 26-40. Mungkin kita baca saja ya. Kisah 8 ayat 5-13. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ yang diaring Injilnya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, jadi dia bisa punya karunia mukjizat juga. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar roh itu sampai berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Ayat 8, maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon, ini Simon tukang sihir ya, telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia adalah seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Kalau sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Lalu setelah ayat 13, ayat 26, ayat 40 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya untuk membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana kamu dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang kalau di depan orang-orang membenting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian?
tentang dia sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini dalam tanda kurung tegak ya sebetulnya ya. Ayat 37-nya, saat Filipus jika Tuhan bertanya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida tidak melihatnya lagi. Yang meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Poin D, anak-anak Filipus adalah orang-orang Kristen. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Filipus mempunyai empat anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi kalau mereka punya karunia bernubuat, mestinya mereka adalah orang Kristen ya. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa sekalipun Filipus aktif dalam pelayanan ya, dulu sebagai diaken, lalu memberitakan Injil dan memberitakan Injil keluar ya, bahkan kepada orang Samaria, sida-sida Ethiopia dan kisah 8 yang tadi sudah kita baca. Tetapi dia tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk membimbing keluarganya sendiri datang kepada Tuhan. Nah saudara, ini ada banyak orang yang tidak seperti dia atau bertentangan dengan dia. Ada banyak orang Kristen khususnya hamba Tuhan yang saking aktifnya melayani di gereja, besuk memberitakan Injil di rumah sakit, penjara dan sebagainya, sampai mereka melupakan tanggung jawabnya dalam membimbing keluarganya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang katanya seperti itu, bertobatlah dan sadarilah bahwa tanpa Kristus, keluarga saudara akan masuk ke neraka. Jadi yang dipentingkan mestinya keluarga sendiri itu diinjil lebih dulu, baru orang-orang lainnya. Dan ini contoh yang model seperti ini, contoh yang negatif ini ya. Ada juga di dalam Alkitab. Kalau kita melihat, nah Imam Eli itu tidak becus didik anaknya Hofni dan Bina sehingga menjadi orang yang sangat bejat dan dihukum mati oleh Tuhan. Nah Samuel yang mengetahui hal itu, dia pun tidak becus mendidik anaknya sehingga anak-anaknya itu jahat dan orang-orang Israel menolak dia sebagai hakim ataupun nabi atas mereka atau imamnya. Jadi ini banyak di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bahkan hamba Tuhan, tetapi tidak bisa mendidik keluarganya, sehingga akhirnya keluarganya itu jadi kafir dan masuk ke neraka. Jadi saudara, utamakan penginjilan kepada keluarga saudara. Kalau ya memang kalau mereka bukan orang pilihan, ya mereka tidak akan percaya. Kalau mereka, tapi tetap kita kan tidak tahu mereka orang pilihan atau tidak. Jadi kita harus memberitakan Injil. Ya kecuali sedang Injil sampai mantap dan tetap ditolak terus, ya sudah kita tidak punya kewajiban terus menginjil keluarga lalu tidak menginjil orang luar. Kalau yang ini terus menolak, ya injil pada orang-orang luar juga ya. Karena poin yang ketiga, ada sesuatu yang terjadi pada saat Paulus ada di rumah Filipus, yaitu datangnya Nabi Agabus untuk memberitakan satu nubuat. Dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12 saya akan bacakan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggangnya akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, Agabus di sini mungkin sekali adalah Agabus yang sama dengan yang ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-28.
Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa baik kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi dia memang seorang nabi, dia bernubuat dan nubuatnya terjadi ya. Sekarang poin B, nubuat dengan peragaan. Tadi dia ambil ikat pinggang Paulus, lalu dia mengikat kaki dan tangannya sendiri dan bagainya itu ya. Ini nubuat dengan peragaan ya. Dan nubuat dengan peragaan ini sering terjadi di dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat dalam Yesaya 20 ayat 2, Yeremia 27 ayat 2, Yeremia 32 ayat ke-7, Yesaya 12 ayat yang ke-5. Tetapi nabi-nabi palsu pun meniru hal ini. Saya bisa melihat 1 Raja 22 ayat 11 dan Yeremia 28 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jadi saya perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh nabi asli, itu nabi-nabi palsu selalu meniru. Jadi sukarnya membedakan nabi asli dengan nabi palsu itu di dalam hal ini membuat nabi palsu ini seringkali menyesatkan orang-orang Kristen ya, orang-orang yang sebetulnya mencari Tuhan tapi akhirnya disesatkan oleh nabi-nabi palsu ini. Saya akan bacakan ayat ini ya, Yesaya 20 ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kapung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah dia telanjang dan tidak berkasut. Kalau dikatakan dia telanjang ini tidak harus betul-betul telanjang ya. Jadi kalau orang di sana pada zaman itu dia punya pakaian dalam yang bukan, yang beda ya dengan pakaian dalamnya orang zaman sekarang ya. Jadi pakaian dalam itu bisa dipakai untuk pergi keluar memang. Tapi biasanya dia setelah pakaian dalam menggunakan jubah. Nah kalau dibuka jubahnya atau di dalam hal ini kain kapungnya itu, maka itu sudah disebut sebagai telanjang. Tapi jangan katakan bahwa Nabi Yesaya betul-betul telanjang bulat ya. Ini tidak mungkin. Tuhan menyuruh nabinya melakukan hal yang memalukan model seperti itu kegilaan. Jadi telanjang di sini jangan diartikan betul-betul telanjang bulat. Dalam Yeremia 27 ayat 2, beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Ya, jadi laki-laki ini suatu perumpamaan yang diperagakan. Lalu Yeremia 32 ayat yang ke-7, sesungguhnya Hanamel, anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkau yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Jadi semua ini perumpamaan yang diperagakan. Yesaya 12 ayat 5, di hadapan mata mereka berbuatlah sebuah lubang di tembok, lalu keluarlah dari situ. Laki-laki memperagakannya. Sekarang kalau nabi palsu ya, 1 Raja 22 ayat 11, maka Sedekia bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Nah ini nabi palsu juga pakai perumpamaan yang diperagakan. Dia mau memberitakan firman tapi diperagakan buat tanduk besi dan sebagainya. Ini nabi palsu selalu meniru nabi asli. Kita lihat dalam Yeremia 28 ayat 19. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mengatakannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat ini, seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu juga aku akan mematahkan Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Lalu poin C, saudara, nubuat dari Agabus ini ada dalam ayat yang ke-11. Kita lihat dalam ayat 11. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikian kata Roh Kudus, bagilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Baca dan perhatikan baik-baik nubuatnya dia ini ya.
Dia hanya menubuatkan bahwa di Yerusalem Paulus akan ditangkap oleh orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dari Tetapi dalam nubuat itu, Tuhan tidak melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Jadi nubuat ini bukannya melarang Paulus pergi ke Yerusalem, karena dia akan ditangkap di sana. Nubuat ini hanya memperingatkan Paulus, kalau pergi ke Yerusalem, memang akan ditangkap dan sebagainya. Tapi tidak pernah nubuat ini melarang. Dan lalu berdasarkan nubuat ini, murid-murid dan teman-teman Paulus selalu menasihati Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Mereka tidak mau Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Kita baca 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, saudara, ayat 4b di atas juga harus ditafsirkan seperti itu. Saya baca ulang ayat 4 yang tadi saya bilang penjelasannya di bawah. Ini sekarang saya jelaskan di sini. Ayat 4 di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya oleh Roh. Murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Jadi Roh Kudus hanya mengatakan bahwa Paulus akan ditangkap dan menderita di Yerusalem. Tetapi Roh Kudus tidak melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Malah pada bagian sebelumnya, Roh Kudus mendorong dia untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi berdasarkan kata-kata Roh Kudus ini, murid-murid lalu menasihati Roh Kudus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Ini nasihat mereka, bukan nasihat Roh Kudus. Kalau ini dari Roh Kudus, pasti Paulus akan mentaati. Tapi nasihat mereka bukan nasihat Roh Kudus. Dan karena itu Paulus tidak mentaatinya. Poin yang kedua, ingat bahwa setan juga sering menggunakan firman Tuhan yang disalah tafsirkan. Saya berikan contoh dalam Matius 4 ayat 6, ini pencobaan kedua di padang gurun ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, perhatikan ya, sebab ada tertulis, menunjukkan dia mengutip dari perjanjian lama. Kalau tidak salah dari Mazmur pasal 91 ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi saudara, kalau saudara merasa saudara itu pintar Alkitab, hafal Alkitab, ingat setan juga ngerti Alkitab, dan dia lebih hafal Alkitab daripada saudara. Tapi kan contoh ya, tentang orang yang menggunakan Alkitab secara salah. Ada seorang pengkhotbah yang namanya Pendeta Robert Setio PhD dari GKI. Ini pada berapa puluh tahun yang lalu, saya tidak tahu dia masih hidup apa enggak ya, yang menafsirkan pengkhotbah 1 ayat 9 sebagai berikut. Kata-kata tak ada sesuatu yang baru dalam ayat itu ditafsirkan sebagai tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya bacakan dulu pengkhotbah 1 ayat 9 ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada, perhatikan ini, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dan ini ditafsirkan sebagai tidak ada sesuatu yang istimewa. Baru sama istimewa kan beda. Tapi ya dasar orang sesat yang nafsir seenaknya udelnya. Dan karena itu agama Kristen bukan agama yang istimewa. Ini kata dia loh ya, bukan kata saya. Dan karena itu orang beragama lain pun bisa selamat. Ajaran ini jelas sesat karena bertentangan dengan Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Tetapi ajaran sesat ini tetap bisa menggunakan ayat kitab suci yang disalah tafsirkan. Karena saudara, jangan terlalu cepat percaya pada ajaran yang punya dasar kitab suci. Di TikTok itu komal dari teman-teman saya itu sedikitnya ada 2 komal yang sangat sering membahas Katolik dan debat dengan orang-orang Katolik. Dan saya juga sering kali kadang-kadang
bukan masuk ke Komar Katolik ya, tapi ada di bawah mendengarkan orang-orang Katolik di dalam membahas Alkitab yang katanya adalah Alkitabnya mereka, tapi mereka semua tidak becus menafsirkan, bahkan romonya goblok sekali tidak menafsirkan. Jadi kacau balau, tidak karu-karuan kalau sudah menafsirkan. Dan saya pernah naik, saya jelaskan bagaimanapun dia tidak mau nerima. Jadi ya sudah, suka-sukamu, mau sesat ya suka-sukamu, nanti yang masuk neraka bukan aku. Tapi saudara, itu cara orang sesat di dalam menafsirkan Alkitab. Saksi Yehova juga pakai Alkitab jelas, tapi disalah tafsirkan. Sekalipun mereka punya Alkitab mereka sendiri, tapi biasanya mereka menggunakan Alkitab Kristen. Baru kalau sudah terdesak, maka mereka berkata, oh itu salah terjemahan Alkitab, ini yang lebih benar. Tapi jangan mau pakai Alkitab mereka yang justru salah. Sengaja disalah artikan supaya mendukung ajaran mereka. Jadi saudara, semua ajaran sesat itu bisa punya dasar kitab suci. Gereja Ortodok juga punya dasar kitab suci. Dan banyak orang-orang sesat dalam TikTok luar biasa banyaknya kelompok sesatnya. Unitarian juga ada, Marcion yang saya tidak pernah dengar dulunya itu juga ada, dan macam-macam ajaran sesat, dan mereka juga menggunakan Alkitab. Cuma penafsirannya yang kacau balau. Jadi kalau orang memberikan ajaran dan dia memberikan dasar kitab suci, perhatikan lebih dulu apakah dasar kitab sucinya ditafsirkan secara benar atau tidak. Kan untuk kalau saudara belum pernah belajar pelajaran saya tentang hermeneutik, pelajari pelajaran itu di dalam YouTube saya ada. Ya, itu tidak dimaksudkan supaya saudara bisa menafsirkan. Itu tidak mungkin ya, saya sendiri tidak bisa menafsirkan. Pengetahuan saya terlalu rendah untuk bisa menafsirkan sendiri. Paling-paling sedikit-sedikit saya bisa, tetapi pada umumnya saya menggunakan buku-buku tafsiran yang di belakang ini, yang jelas orang-orangnya jauh punya pengetahuan yang lebih banyak daripada saya, sehingga saya gunakan buku-buku tafsiran mereka. Jadi saudara, kalau saudara belajar hermeneutik saya, ingat tujuan saya bukan supaya saudara bisa menafsirkan, tapi supaya dengan ilmu hermeneutik yang saya berikan itu, saya bisa mengecek pelajaran yang diberikan ini dan ayat dasarnya itu benar tafsirannya atau tidak. Memang tidak gampang, hermeneutik itu gampang dimengerti, tapi sukar dipraktekkan. Bahkan bagi saya pada waktu dulu pertama-tama belajar, ini gimana membedakan ini dengan ini dan itu dan sebagainya. Tapi karena terus-menerus belajar buku tafsiran, saya ngerti, oh ini pernah menafsir secara salah, bertentangan dengan rumus ini. Ini menafsirkan benar, karena sesuai dengan rumus ini dan sebagainya. Jadi saudara, pelajarannya gampang, tetapi menerapkannya, menggunakannya untuk melihat ajaran ini menggunakan ayat yang ditafsirkan secara benar atau ditafsirkan secara salah, itu yang sangat-sangat sukar. Tapi saudara tidak bisa tidak berusaha, harus berusaha. Dan kalau sudah berusaha, tetap tidak bisa. Ya kalau saudara punya kontak dengan saya atau main TikTok, saudara bisa tanya kepada saya. Saya tidak mau ditanya di WA ya. Kalau mau tanya di WA, ikut melalui Zoom, bisa tanya di saya di situ, karena ada tanya jawab 1 jam, kadang-kadang bisa lebih. Dan kalau saudara main TikTok, saya bisa tanya dengan saya, Kak, karena saya sangat aktif di dalam main TikTok ya. Sekarang poin yang ketiga, nasihat dari orang yang mengasihi kita. Perhatikan ya, para murid itu mengasihi Paulus, dan karena itu mereka melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Tapi sekalipun nasihat itu diberikan oleh orang yang mengasihi Paulus dan diberikan dengan motivasi yang baik supaya Paulus tidak ditangkap,
Tetapi nasihat itu belum tentu benar dan bahkan bisa datang dari setan. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai. Orang itu mengasihi kita, tulus mengasihi kita. Dan pada waktu dia memberikan nasihat, dia memberikan nasihat dengan motivasi yang baik. Tapi nasihat seperti itu tetap belum tentu benar. Bahkan bisa datang dari setan tanpa disadari oleh orang yang memberikan nasihat. Paulus sudah diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke Yerusalem. Sekarang dinasihati oleh murid-murid atau Nabi Agabus memberikan nubuat yang diperagakan dan sebagainya. Dia tetap menolak dan dia pergi ke Yerusalem sesuai dengan dorongan Roh Kudus yang dia dapatkan sebelumnya. Kalau saya lanjutkan dengan keputusan Paulus dalam ayat 13 dan 14a. Saya bacakan 13-14 semuanya ya. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Poin pertama, poin A, Paulus menolak nasihat itu. Pertama, andai kata ia menuruti nasihat itu, apa yang akan terjadi? Mungkin ia akan mengalami apa yang dialami oleh Nabi dalam 1 Raja 13 atau 32. Sudah dikatakan tidak boleh makan minum di sana, harus pulang. Dia diajak Nabi tua itu, dia makan, dan sebagai hukuman dia waktu pulang dia diterkam oleh seekor singa. Jadi saudara, Paulus bukan seperti Nabi itu. Dia sudah mendapatkan dari Roh Kudus dan dia yakin itu. Dia tidak peduli omongannya Agabus atau nasihat dari para murid-murid yang mengasihi dia, yang memberikan nasihat dengan motivasi yang baik. Dia tetap mentaati Roh Kudusnya dan bukan mentaati mereka. Poin kedua, apa yang Paulus lakukan ini mirip dengan apa yang Yesus lakukan. Pada saat Yesus mengatakan bahwa di Yerusalem ia akan ditangkap dan dibunuh, Petrus menghalangi dia untuk pergi ke Yerusalem. Dan Yesus tak berkeras untuk pergi ke Yerusalem. Dia tidak mau dinasihati oleh Petrus yang adalah muridnya sendiri. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kata-kata ini salah terjemahannya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setelah saya sudah katakan ini salah terjemahan, kita akan cek ya. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-23 ya. Ini hanyalah iblis, tapi coba lihat yang terjemahan lainnya. RSV, get behind me Satan. Pergilah ke belakangku iblis, itulah terjemahannya ya. Ini juga get thee behind me Satan. Get behind me Satan. Get behind me Satan. Get behind me Satan. Get thee behind me Satan. Get thee behind me adversary. Ya, adversary itu juga sama artinya dengan setan ya. Karena arti dari kata iblis itu memang musuh. Adversary itu musuh ya. Dan di dalam bahasa Yunani-nya ini satana ya.
Dan ini pergilah ke belakangnya, behind di belakangnya. Ini mu, aku. Pergilah ke belakangku sebetulnya. Pergilah ke belakangku setan. Jadi ini berbeda dengan waktu Yesus mengusir setan di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 ya. Kalau ini terjemahnya memang menyala iblis. Be gone Satan. Ya, be gone itu pergilah ya. Get thee hence Satan. Away with you Satan. Away from me Satan. Be gone Satan. Get thee hence Satan. Go adversary. Ini selalu menerjemahkan adversary, tidak tahu kenapa ya. Jadi ini satana pergilah ya. Jadi ini Pak memang diusir ya. Verb imperatif dari kata perintah ini ya. Present dari pergi, ini pengusiran memang, setannya diusir. Dan ini berbeda dalam bahasa Yunani-nya maupun sebetulnya terjemahnya. Cuma terjemahan Indonesia saja yang ngawur di dalam menerjemahkan dalam Matius 16 ayat yang ke 23 ini ya. Jadi ini seharusnya pergilah ke belakangku iblis, itu yang benar ya. Jadi ini saya coret saja. Jadi apa maksudnya pergilah ke belakangku iblis? Saudara, dalam rombongan itu Yesus pemimpinnya kan. Dia berjalan di depan dan murid-muridnya ada di belakang mengikuti dia. Tapi si Petrus ini menghalangi Yesus, dia pergi ke depan Yesus. Dia menghalangi Petrus, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berkata Petrus, pergilah ke belakangku iblis. Jadi dia ada di samping atau di depan Yesus, pergi ke belakangku, kamu pengikut aku pemimpin. Itu maksudnya dia. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara, ini lagi-lagi suatu nasihat yang diberikan oleh Petrus, yang sekalipun dia memang mengasihi Yesus, dan nasihat itu datang dengan motivasi yang benar, tapi nasihat itu salah. Yesus tahu itu, dan dia justru menghardik Petrus. Dan dia tidak mau menuruti nasihat Petrus, karena memang ada rencana Allah bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk ditangkap, disalibkan, dan menjadi penebus dosa. Karena poin yang ketiga, Paulus tetap menolak nasihat itu, kalaupun ia sangat tersentuh hatinya oleh nasihat dan kasih mereka. Ayat 13, menghancurkan hatiku. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak boleh hidup berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan firman Tuhan. Tidak peduli nasihat dari orang-orang itu menghancurkan hatinya sehingga dia sedih sekali, rasanya kepingin mentaati. Tapi dia hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan perasaannya. Dan kita harus juga seperti itu. Jadi otak yang mengerti firman Tuhan dengan pencerahan Roh Kudus, itu yang harus kita ikuti. Dan bukan perasaan kita. Tidak peduli perasaan apa, dan karena apa muncul perasaan itu tidak boleh ditaati. Karena poin B, apakah penolakan Paulus ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tegar tengkuk atau keras kepala?
Saya harus mengatakan bahwa kalau sikap Paulus ini dianggap sebagai tegar tengkuk atau keras kepala, maka semua orang Kristen harus bersikap tegar tengkuk atau keras kepala. Kalau saudara tahu atau yakin bahwa Tuhan menghendaki saudara melakukan sesuatu hal, maka saudara harus dengan tegar tengkuk atau keras kepala menolak semua nasihat yang menyarankan saudara untuk tidak melakukan hal itu. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya tidak setuju, teman-teman saya tidak setuju, bahkan saya ada teman dekat yang keluarganya pun saya kenal baik, mereka juga tidak setuju. Dan mereka menasihati saya dengan maksud baik. Tapi saya yakin akan panggilan Tuhan. Dan saya tidak peduli mereka nasihatnya maksudnya baik dan motivasinya baik. Tapi saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada nasihat mereka. Jadi karena itu saya terus melanjutkan untuk menjadi hamba Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan sekalipun saya sebetulnya tidak pernah kepingin jadi hamba Tuhan, tapi sekarang saya tahu bahwa ini adalah, kalau mau dikatakan bahwa suatu pekerjaan yang paling cocok bagi saya. Saya orang yang sangat keras. Kalau saya kerja ikut orang, saya kira saya akan dipecat bolak-balik. Tapi sebagai hamba Tuhan, ini tidak bisa seenaknya mecat hamba Tuhan kan. Ya, kecuali gereja yang kurang ajar dulu yang melakukan kudeta pada saya. Ya, tapi mereka nanti akan dituntut bertanggung jawab depannya oleh Tuhan. Juga gereja yang pertama ya. Sekarang poin C, kata-kata Paulus dalam ayat 13b. Pertama, ini mirip dengan kata-kata Petrus dalam Lukas 22 ayat 33. Tapi Petrus mengucapkannya dengan sombong dan dengan bersandar pada dirinya sendiri. Sedangkan Paulus mengucapkannya dengan bersandar kepada Tuhan. Karena itu Petrus jatuh, tapi Paulus tidak. Dari Lukas 22 ayat 33 dia bilang dia mau mati bersama dengan Tuhan, dia tidak akan menyangkal dan sebagainya. Tapi dia bersandar pada dirinya sendiri sehingga dia betul-betul jatuh sesuai dengan kata-kata dari Yesus. Tetapi Paulus mengucapkannya dengan bersandar kepada Tuhan. Karena itu Petrusnya jatuh, tapi Paulusnya tidak. Ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh tekanan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini kan mirip ya. Dia rela mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Nah, kalau Petrus di dalam Lukas 22 ayat 33, jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Mirip kan? Tapi Petrus bersandar pada dirinya sendiri. Paulus tidak, dia bersandar pada Tuhan. Jadi Petrus jatuh, Paulusnya tidak. Poin yang kedua, ini menunjukkan bahwa adanya bahaya di depan kita tidak selalu berarti bahwa kita harus mundur atau berhenti atau mengubah arah kita. Kadang-kadang Tuhan menghendaki supaya kita menerjang bahaya itu. Tidak selalu tentu saja ya. Ada bahaya diterjang. Ini gila kalau semua selalu seperti itu. Tapi kalau kita tahu, yakin ya, Tuhan menghendaki kita menerjang, maka terjang bahaya itu. Karena poin yang kelima, sikap teman-teman Paulus dalam ayat 14 dan 16. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Pertama poin adalah sikap dari teman-teman Paulus atau murid-murid itu ya. Mereka tidak memaksa.
Apostol sering memaksa dalam memberikan nasihat. Ini berarti saudara tidak menghargai hak asasi manusia atau orang siapapun yang saudara nasihati. Berbeda ya kalau orang tua menasihati anaknya yang masih kecil, itu lainnya. Dia punya otoritas memang. Tetapi kalau kita menasihati sama teman, tidak pernah boleh memaksakan hal itu. Karena orang itu punya pemikirannya sendiri. Dan kalau dalam hal dia memang tahu bahwa dia diharuskan oleh Tuhan, tentu saja dia harus menolak nasihat dari kita. Dan poin B, kelihatannya teman-teman Paulus akhirnya sadar bahwa Tuhan memang Tuhan menghendaki Paulus untuk pergi ke Yerusalem, sekalipun akan ada bahaya di sana. Ini terlihat dari kata-kata jadilah kehendak Tuhan di dalam ayat yang ke-14b. Ayat 14 saya baca ulang, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Poin C, tetap mau ikut dengan Paulus ayat 15 dan 16. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Padahal kalau Paulus ditangkap di Yerusalem, jelas mereka sendiri bisa ditangkap juga. Tapi mereka toh tetap mau ikut dengan Paulus. Dan ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mau melayani Tuhan dalam pelayanan yang enak, tetapi juga dalam pelayanan yang berat dan yang penuh dengan penderitaan dan bahaya. Saudara, sebagai penerapan, apakah selalu memilih pelayanan yang enak, yang menyenangkan hati saudara, dan yang tidak menuntut pengorbanan apa-apa? Kalau iya, saudara bukan melayani Tuhan, tetapi melayani diri saudara sendiri. Kita harus mau melayani, tidak peduli pelayanan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman. Kalau memang Tuhan menghendaki kita melakukan pelayanan itu, maka kita harus melakukan pelayanan itu. Kalau cuma cari pelayanan yang enak-enak saja, itu ya semua orang mau, saudara. Tapi orang melayani tak boleh pilih-pilih. Apapun yang Tuhan tugaskan, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus mentaati. Itu baru pelayanan untuk Tuhan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulan, Paulus dan orang-orang Kristen dalam teks yang kita bahas hari ini, pertama, mati bagi diri mereka sendiri. Kedua, mengasihi saudara seiman seperti keluarga. Ketiga, mengasihi Allah lebih dari semua. Maukah saudara meniru semua itu? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa belajar sebagian firman Tuhan yang berkenaan dengan Paulus yang mendapatkan perintah daripada Tuhan, tapi mendapatkan nasihat dari orang-orang lain yang bertentangan dengan perintah Tuhan itu. Kami mungkin akan sering juga mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Dan sekalipun berat, tetapi Paulus tetap mentaati perintah Tuhan dan bukannya nasihat. Sekalipun datang dari orang-orang yang mengasihi dia dan dilakukan dengan motivasi yang benar. Tolong Tuhan supaya kami juga bisa menjadi seperti Paulus. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Rela menderita bagi Tuhan. Dan bahkan rela mati bagi Tuhan. Dan Engkau sudah mati bagi kami ya Yesus. Dan kalau kami harus mati bagi Engkau, itu tidaklah terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.